Soalnya banyak juga yang saya temuin di lapangan itu makannya banyak dok, tapi beratnya nggak naik. Berarti salahnya di mana coba? Iya. MPASI gagal. Jadi Jadi maksudnya kadang itu penyebab stunting itu kan adalah stunting butuh usaha untuk makan jadi kenyang, itu lebih butuh makan. Nah, dari segi ibunya, dari segi anaknya, nenen itu atau mentil itu sesuatu yang Halo Madspace ya, kembali lagi bersama kita berdua ini. Kemarin kan juga sama saya. Sekarang sama saya lagi. Sekarang kembali lagi kita berdua ya. Benar. Oke, saya dengan Angga. Saya Fendi, Ya, kali ini kita akan kedatangan narasumber siapa ini? dokter spesialis anak yang sangat cantik. Wih, ada suaranya kan? Suaranya udah mulai Suaranya nampak. aja udah cantik. Ya, kan? Suaranya udah mulai nampak gitu. Betul itu. Iya, iya. Oke. Kita akan bicara seputar apa ini, Mas? Seputar stunting. Stunting. Nanti kita bicara tentang ASI juga, ASI juga, terus tentang MPASI MPASI ya, juga. gitu. Oke, kita langsung aja ya. Karena tadi suaranya udah muncul ini ya. Jadi nggak penasaran lagi kan gitu loh. Langsung Oke, aja. langsung aja. Lah, ini dia Dr. Rewina, spesialis anak. Iya. Dan beliau Seorang woman entrepreneur. Merdos, tahu nggak ya terbaik itu tuh, ya? terbaik kan? Merdos ya. Dokter, gimana kabarnya? ya baik, makasih banyak Sama-sama, dokter. sudah diundang ke sini. Sama-sama dokter. Iya dokter, sehat-sehat dokter. Alhamdulillah sehat banget. Alhamdulillah. Gimana nih Mas Angga sama saya Mas Fendi? sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehatnya tapi kok pelan gitu. Alhamdulillah Sehat. saya. Oh iya iya. Saya sehat. Ya, dokter. Mas Ya. Fendi, Tadi Udah kita tahu, mau lanjutkan perkara ini ya, yang Stunting. dokter ini bukan, itu kan langsung ke materinya. enggak dong dok. Iya, kita pengen tahu dulu. Ini dokter spesialis anak dengan pengusaha ini. Ya. Ini kan bisa dibilang kan mungkin berbeda ya lah. Dan jangan-jangan ini usahanya yang sekarang ini lagi dijalanin itu masih berhubungan dengan kuliner. Dan mungkin Merdos pengen tahu juga siapa sih dokter Rewina itu. Nah, itu dia. Gimana dok? Maksudnya usahanya tuh berjalan berapa lama sih dok? Bener nggak sih benernya itu? Usaha yang mana? Nah, kan lo kan, ayo, usaha yang mana? Usaha yang mana? Ini Usaha yang gimana? mana? Datanya ini mana? Ini yang Banyak. mencari data, namanya Banyak, banyak kan banyak. berarti. Nah itu dia. Boleh lah gitu. saya. Emang boleh. Gimana bagi waktunya? Gitu, Ya iya. ampun. Iya, dokter. Kan saya Gimana di tuh? sini aja nggak mau Enggak sih. Mer aja. Kabar-kabarnya sih yang Di mer aja betul, Betul. gitu loh. Cuman ya yang itu orang tadi. tahu, yang nggak tahu banyak loh. Gitu. Ya, Dok, gimana dok? Saya dokter anak, Oh, dokter anak, oh iya. Udah pada tahu kan. Iya, oke. Saya juga konselor laktasi. Benar. Yang tadi. Ya, jadi sebagai tugas saya sebagai dokter anak, ya selain ngobatin juga pendampingan kepada anak-anak. Jadi ya tergantung ya. Di waktu wawancara sama pasien kan kita bisa tahu tuh mereka nggak bisanya di mana. Kalau di catering, misalkan saya juga ada catering empati. Kan, bener kan? Iya betul ada catering empati. Namanya My Choice Empati, Oke. ya kan? Ini untuk mensupport anak-anak biar kan kadang mamanya sibuk kerja, Betul. ya kan? Nggak sempat masak. Oke. Ada juga mungkin nggak bisa masak juga, nggak bisa masak enak. Dokter anaknya minta masak enak, terus gimana caranya, ya kan? Iya. Terus juga support makanan di luar, kadang bilang makanan organik, ya kan? Terus kadang banyak yang dijual di pinggir jalan, itu apakah itu memang kalorinya bagus? Soalnya banyak juga yang saya temuin di lapangan itu makannya banyak dok, tapi beratnya nggak naik. Berarti salahnya di mana coba? Nah, itu dia. Makannya banyak dok, anak saya makannya banyak, tapi beratnya nggak naik. Satu porsi tuh habis. Tapi berat anak saya nggak naik, kan kasihan ya. Bayi udah niat-niat makan banyak tapi berat badannya nggak naik, kan kasihan bayinya. Betul. Iya, jadi Udah berapa lama dok?
itu usahanya itu yang Usaha cateringnya itu. catering empati sudah jalan 3 tahun ini. 3 tahun ini. Oh, 3 berarti tahun ini. dokter anak dulu ya berarti Dokter ya. anak dulu, terus Baru ternyata ini di lapangan, merambah nih. iya di lapangan ternyata banyak kejadian ini makannya banyak tapi berat badan nggak naik. Mungkin kualitas empatinya yang kurang baik gitu. Dari kegelisahan itu tadi Iya, ya dok ya. betul. Kenapa dokter memilih bisnis tersebut? Kenapa nggak bisnis yang lain? Sebenarnya ada macam-macam sih. Oh, ternyata banyak mas. Salah saya. Sebenarnya ada beberapa sih, ada beberapa. Banyak, Tapi ternyata ada yang lain juga iya, selain itu. iya, ada beberapa. Kalau kurang ini risetnya. Nah, kalau Oke. yang terkait yang tadi catering itu karena apa tuh dok? Ya apa karena memang ada masalah seperti Ya, tadi itu? Karena tapi tugas ibunya saya tuh kerja, ya? memang pendampingan anak-anak ya. Sekalian gitu. Pokoknya inti dari usaha saya itu adalah pendampingan anak-anak. Yang catering ya pendampingan ibu bekerja nggak sempat masak ya. Sebenarnya masak kan tinggal lihat ke resep aja mungkin bisa ya kan. Terus habis itu problemnya juga orang-orang pengen belajar tekstur, nggak ngerti nih tekstur yang bener kayak apa. Tekstur tim saring, tim kasar, makanan keluarga. Kadang ingin memastikan pakai catering empati itu juga bisa, ya kan? Mencoba rasa-rasa rumahan. Jadi kalau misalnya makanan anak, usahakan rasanya rasa rumahan. Soalnya kalau kita udah ajarin rasa rumahan, nanti dia akan terbiasa dengan rasa rumahan. Jadi empati itu nggak usah yang aneh-aneh, makan rumahan. Catering yang saya kelola juga makanannya makanan rumahan. Dan itu untuk anak dari mulai usia 6 bulan tadi dokter? Ya dari kan kadang nggak mesti ya, kadang empati kadang 4 bulan sampai 6 bulan kita mungkin tergantung kebutuhan masing-masing anaknya. Begitu dok. Nah ini hubungannya dengan empati nih, kita bisa masuk ini. Maksudnya empati itu berarti memang untuk anak usia, bukan anak usia 6 bulan berarti bukan ya dok ya? Itu anak bisa menunjukkan dia bahwa ini waktunya dikasih empati nih. Lah itu kira-kira seperti apa sih dok? Kalau misalnya anak butuh empati berarti ASI mulai tidak cukup kalorinya untuk anak gitu. Tandanya Berat badannya nggak naik dengan pemberian ASI, anaknya minta ASI terus nggak selesai ngenyot, minta nenen terus nggak ada rasa kenyang, yaitu beberapa tanda dari anak udah mulai minta MPASI. Jadi nggak harus nunggu 6 bulan dokter. Iya, mungkin produksi ASINya sudah mulai turun, sudah nggak mencukupi. Itu kita mungkin bisa berikan empati dini dengan kalau anaknya memang sudah siap untuk menentukan tapi siap tetap enggak. dengan tanda kutip itu ya, anaknya kutip, siap ya. Jadi bukan siap apa enggak MPASI. Betul ya. Jadi bukan berarti anakku udah masuk 4 bulan ya waktu kasih empati, bukan berarti seperti itu ya dok ya. Harus dilihat dulu tanda-tandanya. Iya, gitu ya. udah siap apa belum, bisa kita lihat dari siap mental atau siap fisiknya, kita lihat dari itu. Siap mental maksudnya gimana dok? Siap mental Dari ibunya udah, maksudnya? anaknya udah siap mental makan gitu. belum? Oh, Misalnya nih, dok, anak saya tuh kalau udah ngeliatin orang makan tuh ngeliatin terus. Oh gitu. Ngeliatin terus gitu loh, dia terus. Kelihatan dari situ dok ya mentalnya itu. Nah, kadang tuh saya kan makan nih, pengen saya cobain ini kan, kuahnya sedikit. Ini anak, nah ternyata anaknya waktu dicobain, dia sudah bisa mengatupkan mulutnya. Jadi udah ngerti tuh fungsinya sendok buat apa. Gitu kan, itu berarti mungkin dia sudah siap secara mental. Jadi gerakan mulutnya tuh misalnya. Dia udah tertarik, udah lihat maka tuh. Nikmat sekali catering dokter Elina. Iya. Kan dari wujudnya tuh udah langsung kelihatan. Wah enak nih. Gitu ya. Enak banget nih. Kasihan banget kan. Jangan bayinya langsung yang order. Order ya. Takut gak sih mas? Gitu ya. Kalau bayinya yang order kita takut gak sih mas? Kok bayi baru 6 bulan bisa order catering gitu? Dok, tadi kan katakan ASI bahwa anak untuk masukin ke empati salah satunya adalah ASI-nya juga tidak mencukupi kan gitu. Salah satu tandanya adalah mereka mengenyot kayak gitu. Kalau nggak salah waktu itu kan kita pernah juga podcast nih dengan podcast yang sebelumnya itu kadang ada anak itu juga sering kadang memainkan puting itu gitu loh. Apakah itu juga ngempeng? Iya kayak gitu, ngempeng kayak gitu. Itu membedakannya seperti apa dok? Tergantung sesuai usia ya. Ngempeng itu ada sesuatu yang comfort, yang
ibunya tuh juga pingin loh anaknya ngempeng sebenarnya. Jadi gitu? itu iyalah, kalau misalnya anaknya nggak ngempeng, kadang ibu tuh merasa kalau dia tuh sudah nggak dibutuhkan lagi sama anaknya. Ya kan? Oke. Ya, Dari sisi anakku ibunya lepas, ini ya, ya. di sisi ibunya. Dari sisi ibunya ya. Dari anaknya, ngempeng tuh adalah sesuatu yang enak banget. Dia comfort, dia netek, dan dia tuh tiba-tiba dia kenyang aja. Dengan netek itu dia dapat kenyang secara instan. Jadinya tuh kalau misalnya netek tuh enak banget daripada makan. Ya kan, makan tuh harus ngeliatin makanan, harus konsentrasi, harus ngunyah, dan kenyangnya nggak bisa instan. Dia harus habiskan dulu satu porsi baru dia kenyang. Tapi kalau netek enggak, dipeluk mamanya, dia cuma ngenyot-ngenyot sambil bobo, terus dia kenyang. Nah itu butuh usaha untuk makan jadi kenyang, itu lebih butuh makan. Nah dari segi ibunya, dari segi anaknya, nenen itu atau mentil itu sesuatu yang, iya kan, kalau misalnya ibu rumah tangga, nggak mesti ibu rumah tangga ya, kalau misalnya kita di rumah ya, ibu-ibu di rumah, dia nenenin anaknya itu lebih enak daripada masak. Iya. Oke. Ya kan langsung ya di masak kamar. Masih ada effort ya. Nggak usah belanja, nggak usah masak, nggak usah. Itu enak ya. Jadi fungsinya di sini adalah kapan waktunya dia netek, kapan dia waktunya mentil, kapan waktunya dia makan, itu harus kita atur biar anak itu mau makan. Mungkin yang belum tahu caranya, akhirnya itu tadi porsinya kapan waktunya itu. Betul, porsinya tuh nggak jelas. Itu yang menjadi, boleh dibilang kurang baik seperti itu ya dok ya. Betul. Kan kalau misalnya di rumah ya, di rumah itu kan nggak jelas ya, nggak kayak kita nih waktunya kerja. Kalau kita kerja kan kita punya temen nih, ya kan, waktunya makan siang kita lihat jam 12 kita. Ini waktunya istirahat, ini nanti jam 9, ini waktunya kita rapat. Kita udah ada tetotnya lah, tetet. Bayangin deh kalau di rumah tuh kayak apa. Mana ada sih tetet-tetet kayak gitu. Ya kan, bayangin coba. Ya kan, ibu-ibu tuh biasanya suami berangkat kerja. Apa sih yang nggak capek subuh-subuh udah kemana-mana ngurusin rumah. Terus suami udah kerja, kan udah ngantuk ya. Nah, terus siapa yang ngetetin di rumah? Ini nggak ada. Jadi itulah problemnya, kadang-kadang tuh jadwal makan berantakan yang menyebabkan akhirnya enakan ngempeng nih, bisa kan dari segi mamanya, bisa enakan ngempeng dari segi anaknya, gampang ngempeng. Nah itu dia tuh yang PR-nya sebenarnya di sana. Berarti peran suami juga penting ya dok ya? Penting sih, penting buat apa? untuk mengingatkan tadi kan ya. Buat nelponin ya. Iya. Anak sudah makan belum? Kayak gitu ya mungkin ya. Anaknya udah makan belum? Nah, gitu-gitu. Jadi kesini nih. Ya itu dia. Mungkin salah satu tugas kita sebagai dokter anak ya, buatkan mereka jadwal feeding rule, gimana caranya. Iya, itu kan sebenarnya hal yang simpel ya, tapi ternyata itu juga dibutuhkan. Ada tekstur tertentu nggak dok untuk usia baby yang misalnya 6 bulan atau 5 bulan? Seperti apa? Yang tadi naik lagi terus naik lagi gitu, teksturnya ada kriteria tertentu nggak dokter? Iya, memang kan dibagi tuh 6 bulan sampai 8 bulan tim saring. Itu benar-benar halus banget gitu. Tim saring itu bisa dibuat dari bahan mentah, bisa dibuat dari bahan mateng ya. Kalau misalnya dari Kemenkes itu cuman kan bisa makan dengan makanan di rumah. Misalnya di rumah kita masak sop nih, ya cukup sopnya itu disaring aja pakai saringan. Oh, kita ambil sari patinya gitu. Iya, jadi ambil ayamnya, ambil nasi sama kuahnya sop, tinggal ini aja, disaring aja, saringannya itu udah bisa diberikan ke anaknya, jadi nggak perlu yang masak sendiri. Kan sekarang tuh modelnya tuh kan anaknya makan salmon, ibunya makan apa? Enggak. Oh, bukan ya? Enggak. Anaknya makan salmon, ibunya cuma makan ikan biasa. Atau anaknya makannya pakai minyak zaitun, ibunya pakai bimoli. Kayak gitu-gitu loh. Itu kan sering ya, misalnya tadi ya. Iya, itu kan sebenarnya kan harus disamakan. Kalau gitu. masuk boleh. Kalau misalnya ibunya makannya bimoli, anaknya juga nggak apa-apa nih pakai bimoli, nggak wajib, nggak sebut merek ya, terserah minyak kelapa terserah. Jadi nggak wajib kok, nggak wajib. Kadang kan mesti harus pakai keju, pakai apa
Oke. Ya kan itu kan problemnya tuh ibu-ibu tuh kan gitu Di ya. situ, Kapan pakai BB booster, ibu-ibu tuh juga masih bingung. Kapan kita nyebut anak kita alergi dan harus diet, jangan-jangan kebanyakan diet. Nah, itu kan juga perlu diatur juga. Jadi ASI jalan itu ASI tetap harus jalan. ASI harus jalan, terus teksturnya juga harus betul kan, tim saring ya kita ya kan, tadi bisa dari bahan mentah, bisa dari bahan matang. Kalau matang sih tinggal diginikan. Bayangin ibu-ibu tuh kan masaknya ribet ya. Iya. Ya kan sebenarnya kalau ribet di dapur, lihat anaknya tuh juga udah panas. Percaya nggak sih? Iya. Gue udah capek di dapur, udah panas banget di dapur, terus lihat anaknya nggak mau makan lagi. Iya udah gitu banget kan, jadinya ya kayak gitulah. Itu salah Jadi satu jangan lama-lama di dapur. Itu salah satunya bisa jadi anak untuk GTM tadi dok ya? Nah GTM soalnya ibunya udah emosi duluan. Ibunya udah emosi. Ngomongin terkait ASI tadi mas ya. Kalau bayi itu ya usia berapa sih kalau misalnya dia masih ASI itu boleh dicampur pakai sulfur juga nggak? Maksudnya bukan dicampur sama di ASI-nya ya. Dia di mix mungkin malam juga, gitu, biasanya kan sulfur juga gitu, boleh nggak sih dok? Ini kita bicarain anak yang masih kurang dari 6 bulan, di mana masih ASI eksklusif gitu ya. Sebenarnya kita itu kan dari ibu dari hamil, terus kita udah bantu sedemikian rupa biar mereka tuh bisa ASI 6 bulan. Nyadar nggak sih kita kita lakukan selama ini ya, yang dari IMD itu selama waktu operasi kan, selama waktu operasi kita IMD terus, jadi di situ ada kontak mata ya kan, kontak mata antara ibu dan bayi, skin to skin kontak, bayinya dipeluk ya, jadinya tuh ada bondingnya tuh dapet banget, yang mana bisa meningkatkan produksi ASI. Harapan kita tuh itu sebenarnya. Jadi kalau misalnya IMD-nya dapet, harapannya tuh ASI-nya langsung ngejrot tinggi banget gitu ya, prolaktinnya langsung, karena dia ada rasa sama anaknya tuh ini banget, dan itu ya kedekatan bonding tadi dok ya. Bonding itu yang mana bonding yang 1 jam pertama itu nggak bisa digantikan dengan bonding yang lain. Itu dia tuh. Jadi itu wajib banget namanya IMD. IMD bukan cuma dicium, ya kan, bukan cuma diliatin aja nih anak, enggak. IMD itu bener-bener yang kayak kita lakuin selama ini, peluk bayinya selama 1 jam. Ya kan kita juga ngelakuinnya kan kayak gitu ya. Terus habis itu kita support mamanya, dan selama ASI-nya belum keluar kan memang ASI itu bisa telat nih keluarnya nih ya kan. Terus kita lakukan rawat gabung ya kan, ibunya ini belum keluar nih gimana nih ya kan, kita bisa nenangin, Bu nggak apa-apa, ini kita observasi terus nih, susuin aja terus, gimana nih caranya nih, kan udah bingung ya, kita bisa support banget ya kan, kita support banget untuk ini loh Bu, caranya nyusuin tuh kayak gini, Bu tenang ya. Perlekatannya, posisinya. Ya kan kita kan udah dilatih semua ya masalah gitu ya, kan kita udah bisa semua. Dan itu tuh penting banget. Jadi ibunya tuh nggak was-was, merasa memang ada support system di sebelah-sebelahnya. Terus bawa dot misal dari rumah. Ternyata sampai sini dot nggak boleh kan? Ya kita nggak boleh dot masuk sama sekali. Udah bawa susu kotak nih dari rumah, kita nggak boleh Bu susu kotak. Itu kan hari-hari yang bisa buat ngedrop ASI, kita udah ngelakuin semua biar ASI-nya tuh nggak drop. Ya kan, habis itu udah selesai nih, terus kita rawat gabung, kita pastikan ibunya bisa netek bagus ya kan, ASI-nya keluar, baru ibunya bisa pulang dari rumah sakit. Jadi sebenarnya tuh bekal kita sampai dia bisa 2 tahun, kita udah kasih bekal nih selama meskipun di sini cuma berapa hari ya, 3 hari ya paling perawatan, 3 hari 2 malam di sini kita sudah ngasih support yang luar biasa supaya mereka bisa ASI sampai 2 tahun. Sebenarnya support kita sudah luar biasa banget, tapi memang butuh pendampingan sampai 2 tahun. Nggak bisa tuh 3 hari kita untuk backup 2 tahun. Aduh, jauh banget ya, 2 tahun tuh jauh banget kan ya. Jadi kita memang pendampingan setiap bulan untuk laktasinya, berat badannya. Jadi kalau misalnya ASI-nya berkurang, nggak langsung, Dok saya nggak ada ASI-nya nih gitu kan. Itu kan ada jalan tuh sampai sana, itu kan berkurang dulu lah, apa dulu. Nah itu kita bisa koreksi. Itu harusnya konsultasinya ke konselor ASI dok ya, supaya seperti itu dok ya. Rata-rata sih kalau dokter anak di sini tuh
sudah konselor. Bisa semua. Oke, rata-rata. semua. Kita kan kalau konselor laktasi semua ya, bahkan yang bukan dokter anak pun Ada yang konselor. Ada juga ada yang konselor. konselor. Betul. Meskipun mereka bukan konselor ya, pegawai kita kan memang Ya, memang udah seperti itu, udah bekal seperti itu. dibekali, Dengan udah ikut benar. upacara laktasi, Iya. upacara laktasi. Ya kan udah ngerasain. Dan mungkin satu lagi mungkin support system itu tadi Dok ya, yang menentukan benar. supaya apa ya, mindsetnya, membangun mindset. Saya harus memberikan ASI sampai itu tadi Bu, Dan eksklusif. kita nggak sering-sering ambil bayi ya. Kita tuh memang rawat gabung kita kan kita atur supaya gimana kita nggak sering-sering tuh ambil bayinya di kamar ya kan. Bayinya unlimited time. Jadi mereka tuh bener-bener pelukan sama mamanya selama 3 hari. Kita ambil cuman buat mandiin aja. Kita ambil cuman kalau butuh observasi aja. Kita ambil buat manasin aja kalau bayinya memang kedinginan. Selebihnya sih enggak. Selebihnya kalau memang ibunya minta tolong, misalnya ya kita baru bantuin gitu kan. Tapi ibunya bisa peluk bayinya dengan waktu yang tidak terbatas. Itu juga sebenarnya support dari kita. Iya. Terkait stunting tadi ya Mas Angga. Oke. Apa itu Ya. dokter? Stunting itu dokter? Ya, ini kan 0 sampai 6 kan udah ya. 0 sampai 6 bulan kita ASI eksklusif. Habis ASI eksklusif selesai, terus kita lanjutkan dengan MPASI. MPASI tim saring kita sebagai pengenalan MPASI awal. Bisa MPASI, kalau memang MPASI itu gagal nanti akan berujung dengan stunting ya. Oke. Bentar Dok, empati gagal. Ini maksudnya gimana Dok? MPASI. MPASI gagal. Jadi Ini maksudnya? kadang itu penyebab stunting itu kan adalah stunting itu definisinya dulu ya. Tinggi badannya tidak sesuai tinggi badan anak normal ya. Tidak sesuai, jadi lebih pendek daripada anak normal dikarenakan kekurangan gizi yang kronis. Oke. Jadi dia kurang gizinya tuh kronis, jadi lama banget. Jadi kalau misalnya diobservasi setiap bulan itu tuh kelihatannya nggak cuma sebulan 2 bulan, udah lama banget baru terjadi stunting kayak gitu. Nggak yang mendadak terjadi, enggak. Jadi pasti ketahuan dari awal kayak gitu. Itu sebenarnya bisa dikondisikan Bisa dicegah. saat kehamilan ya Dok ya? Ya, dari kehamilan, ibunya pastikan gizinya baik, diberikan vitamin zat besi, terus nanti ASI eksklusif dengan ibu yang sudah diberikan zat besi dengan baik, ya kan? Nanti anaknya juga diberi suplementasi yang baik, terus habis itu MPASI yang baik gitu kan. Nah, nanti kemungkinan biasanya kalau tinggal netek kan, kalau neteknya berhasil kan tinggal makan nih. Nah, makan, saya bilang tadi MPASI-nya mungkin gagal, peralihan antara susu ke ASI ke makan. Nah, itu kadang gagal karena kasus pernetean tadi loh. Iya, karena kasus pernetean suka itu tadi ngempeng, itu lebih suka ngempeng kayak gitu, kasus salah satunya pernetean gitu. tadinya itu gagal. Gitu. Nah, itu perlu pendampingan lagi. Nah, problemnya apa? Kadang di luar, di sosmed luar itu minta ASI-nya tuh dibanyakin. Iya kan? Dok, ASIku mulai sedikit nih, anakku mulai 8 bulan setahun. Padahal apa yang harus kita lakukan? Perbaiki makannya, karena dia udah bukan ASI lagi loh sekarang, ya kan? Udah MPASI, betul kan MPASI-nya. Karena ASI memang on demand. Kalau waktunya dia turun, dia turun. Kayak gitu. Jadi gizi yang ada di MPASI-nya itu harus diperhitungkan sekali dokter ya, biar bener. mencegah terkait stuntingnya tadi gitu kan. Terus bagaimana Dok kalau misalnya ini udah kena nih, udah divonis nih, divonis stunting nih gitu. Jadi perlakuannya atau perawatannya seperti apa? Apa bisa sembuh gitu, maksudnya bisa kembali normal lah gitu loh? Iya, bisa kembali normal kalau kita berhasil catch up pada usia kurang dari 2 tahun. Kalau dia lebih dari 2 tahun nggak bisa di catch up. Oh gitu. Harus kita betulkan kurang dari 2 tahun. Kalau dia lebih dari 2 tahun sudah nggak bisa catch up lagi. Entah otaknya, entah tinggi badannya, entah berat badannya. Itu nggak bisa di catch up. Makanya itu tadi perlu ada kontrol pemeriksaan tadi itu Dok ya, seharusnya saat mereka umur berapa? 0 sampai berapa bulan kayak gitu. Harusnya untuk anak kurang dari 1 tahun kontrolnya setiap bulan. Setiap bulan dicek berat badannya berapa, panjang badannya naik bagus enggak, lingkar kepala naik bagus enggak, sampai dengan usia setahun termasuk tumbuh kembangnya sudah normal apa belum.
Oh, iya. Nah, nanti setelah setahun kita boleh tuh 3 bulan sekali. Nanti semakin memanjang pemeriksaannya sesuai dengan usia. Jadi sama kayak pemeriksaan kehamilan kan juga setiap bulan ya. Betul, ya. Iya, sama ANC soalnya. itu betul. Iya, ANC kan setiap bulan ya. Karena setiap bulannya tuh tumbuhnya tuh cepet banget janinnya, sama kayak anak kecil yang kurang dari setahun. Soalnya tuh cepet banget naiknya tuh. Sebulan sekilo gitu bahkan. Jadi kalau misalnya dia melenceng dari awal dan kita sudah betulin dari awal, bisa dibetulkan. Itu salah satu penanganannya seperti apa, Dok? Kalau yang dibawa di catch up tadi loh. Kalau seperti apa tuh? Catch up ya dibetulkan MPASI-nya, feeding rule-nya, dicari sebabnya apalah. Betulin feeding rule-nya. Yang selama ini, Dok, dokter temuin, sering temuin. Apa, Dok? Biasanya ada infeksinya, makanya betulin feeding rule-nya. Mungkin kesalahan dari pola asuh, feeding rule. Feeding rule kan hubungannya dengan pola asuh ya. Feeding rule, jadwal makan sama jadwal netek berantakan. Yang tadi itu ya, awal itu ya. Kadang yang kedua kesalahannya setiap anak nangis dikiranya minta susu. Itu kan nggak mungkin, nggak mesti ya. Iya betul. Ya kan, kadang itu anak nangis tuh pengennya tuh kadang makan, lapar, kadang minta susu, tapi kita mikirnya selalu nangis susu. Nah, itu dia. Oke. Kayak gitu. Terus jadwal yang nggak sesuai, misalnya nih waktunya makan tapi anaknya tidur, harus diapain? Dibangunin ya. Bangunin, soalnya jadwalnya makan. Oh gitu, Dok? Iya, bangunin deh waktunya makan. Jadi jangan menidurkan anak kalau dia waktunya makan. Nggak boleh, Mas. Berarti tetap harus dibangunin. Bangunin 1 jam sebelum makan. Kita rencana makan jam 12, jam 11 kalau bisa anaknya kondisinya nggak. Nah, itu kan MPASI, Dok ya. Iya. MPASI ya, MPASI. Bagaimana kalau misalnya yang masih ASI, Dok? Kalau yang malam hari, misalnya tengah malam itu apakah harus dibangunin juga untuk memberikan ASI? Tergantung usia ya, usia kalau ASI. Kalau dia kurang dari 1 bulan, dia masih minta ASI 4 jam sekali mungkin. Kalau udah lebih dari sebulan mungkin bisa 6 jam sekali. Jadi nggak sesering dia kurang, kan lambungnya tambah gede tuh. Betul. Jadi dia nggak seberapa. Gitu. Malah jarang. Kebetulan saya punya anak nih. Oh iya benar, habis lahiran kemarin. Baru usia berapa? Ya, lupa ini. 4 bulan atau 5 bulan. Oke. Itu kan sudah kayaknya habis gini udah waktunya MPASI. Betul. Gimana tuh cara pengenalan pertama tuh, Dok? Kan pasti dia sebelumnya kan ASI terus ya, cair dari ASI gitu. Terus seketika dia harus mencoba makanan yang belum dia pernah coba. Usia 5 bulan ya? 5 bulan tuh, Dok. Gimana cara pengenalannya dulu awal-awal gitu? Usia 5 bulan itu boleh kita berikan 3 kali jadwal makan utama. 3 kali jadwal makan utama atau 3 kali plus 1 kali snack. Jadi 4 kali boleh. Jadi makan pagi, makan siang, makan sore. Ya, kalau mau snack ya di antara jam makan utama itu ada snacknya 1 gitu kan ya. Terus habis itu caranya pemberian makan, ya pertama dicobain 2 sendok makan. Ya kan? Tapi kalau mau coba harus dipuasakan 2 jam sebelum makan. Jangan dikasih ASI. Jangan ditetein 2 jam sebelum makan, nanti kenyang dia. Kan kita tahu ya, ASI masuk dia kenyangnya instan. Jadi jangan dikasih pas dia kenyang. Abis itu nanti coba dulu 2 sendok nih, 2 sendok abis, besoknya coba lagi 3 sendok. 3 sendok, iya bertahap. 3 sendok abis, besoknya kasih lagi 4 sendok. 4 sendok udah habis nih, besoknya 5 sendok, 6 sendok, 7 sendok. Sampai targetnya sekitar 125 sampai 150 mili. Berarti dalam 1 hari tuh dicoba 1 sendok dulu, nanti siangnya dicoba 3 sendok lagi. Oh enggak. Hari berikutnya. Berarti sehari tuh sekali makan aja. 3 kali makan, ya. 1 kali snack, 4 kali. Tapi dengan 2 sendok tadi makan pagi 2 sendok dulu, coba makan siang 2 sendok dulu, gitu, Dok ya? Iya. Kalau emang udah habis, dia udah lulus nih 2 sendoknya, besok kita cobain 3 sendok. Tapi dengan tim saring tadi itu dengan untuk anak usia awal itu ya. Karena kan teksturnya harus pengenalannya. Tim saring yang tadi caranya buat disaring pakai saringan itu. Atau kalau memang punya blender di rumah, di blender dulu baru disaring. Gunanya biar apa? Biar nggak berat, nyarinya tuh biar nggak berat. Jadi kan kadang-kadang ibu-ibu nanya,
Dok, nyaring tuh apa blender saring? Ya maksudnya di blender terus disaring tuh biar nggak berat-berat. Gitu loh, nggak sih, nggak ada perbedaan signifikan gitu ya nutrisinya lebih gampang aja. Iya, biar nggak berat, biar gini tuh nggak berat, nggak kelamaan. Bayangin nggak sih daging diginiin tuh berat banget. Kayak gitu doang sebenarnya. Tapi kan bukan kuahnya Dok yang dikasihkannya, bukan ya? Bukan kuahnya. Tapi ketika kita berat ininya, boleh kita kasih kuah biar tambah enteng. Oke. Nanti teksturnya tetap ada. Teksturnya tetap ada ya? Waktu diginiin dia nggak tumpah. Jatuh gitu. Tapi itu halus banget ya dokter ya teksturnya. Enggak agak genjel-genjel kayak adonan bakso. Yang tetap ada adonan bakso sebelum adonan bakso sebelum disendokin itu. Oh, iya yang masih lengket-lengket. Itu tuh anak usia 5 bulan dong. Kan kita startnya 6 bulan. 6 bulan ya, 6 bulan. Gitu. Dikasih yang tekstur seperti itu. Tapi itu awalnya emang kayak gitu sih. Gitu Dok ya. Iya, oke. Harus aku catat itu Mas. Penting sekali nih. Ini habis gini udah playback lagi untuk di YouTube kita dong. Kiranya itu tadi. Bikin anak lagi jangan. udah cukup itu udah. Iya Dok. Oke. Empati ya tadi ya seperti itu. Jadi setelah itu nanti berlanjut lagi berapa bulan lagi Dok untuk meningkatkan teksturnya itu. Setelah 6 bulan berarti tekstur tuh sebenarnya 8 bulan tuh naik lagi kan tim kakar. Gitu? Tapi kadang tuh anak usia 7 bulan itu kita sudah naikin tergantung ininya kan perkembangan anak beda-beda. Kadang ibunya tuh ngerasa, "Dok, anakku tuh sudah ini udah cepet banget makannya gitu." Kelihatan dari situ kayaknya udah harus berubah udah nih ngerasa, teksturnya gitu ya itu dinaikin teksturnya. Kalau udah ngerasa bisa naikin. Oke. Bagaimana kalau misalnya anaknya menolak Dok? Nggak mau, bosan. Cari sebabnya. Biasanya apa sih Dok? Dicari sebabnya. Itu kayaknya kita yang kemarin ngobrol. Betul. Saya nggak tahu. Di Ask the Expert di grup MMC. Iya betul. Iya. Kita ada nama program Ask the Expert dan kebetulan sama Dr. Rewina. Kita bicara juga tentang GTM sih. Gitu. Bukan ini podcast Dok. Mungkin bisa di share di sini. Salah satunya ya. Macam-macam problemnya tuh ada GTM, ada apa sih namanya stunting sama GTM beda jauh gitu kan ya. Kalau misalnya anaknya nggak mau makan dicari penyebabnya apa. Apa ada sakit gigi, sakit hati, lagi ngambek nggak mau bundanya ya, ibunya ini kelihatannya lagi ngambek nggak mau makan, terus kan bisa ya bayi nggak boleh ngambek nggak sih? Boleh kan? Boleh kan? Boleh. Kan? Misalnya nih dia emang boleh. Misalnya dia ngantuk dikasih makan. Oh iya, bisa ngambek itu dulu ya? Iya. Misalnya dia lagi main nih enak-enak, ditarik ayo makan, tarik. Nggak mau. Saya ganti tuh. Nah ya kayak gitu-gitu lah. Langsung kita nyanyiin tuh. Ya kan, terus dicari sebabnya apa? Jangan sakit. Terus dia lagi labil. Apalagi ya jadwal makan berantakan. Jangan-jangan dia seharian disuruh ibunya tidur terus di kamar, goler terus di kamar. Akhirnya dia nggak lapar. Bisa scroll gitu ya. 6 bulan nggak ngeri itu bisa scroll ya. Iya, enggak mamanya dia bisa iya emang lupa. Salah satu enaknya netek tuh mamanya masih bisa scroll. Oh iya. Salah satu sih scroll dan check out. Takutnya bisa gitu check outnya. Kalau biasa udah belanja itu tadi. Kalau udah check out berarti kita yang harus pegang kepala. Iya kan sih. Iya kayak gitu-gitu tuh. Kalau makanya netek tuh aduh fase-fase yang enak banget sebenarnya. Kalau misalnya pas empati, aduh masak subuh-subuh udah. Betul. Iya kan. Harus siap nggak sih Dok itu ya? Iya masaknya subuh-subuh. Udah kembali ke stunting. Stunting itu berarti memang bukan ada penyakit penyerta atau apa kayak gitu, enggak ada ya? Bisa jadi ada penyakit penyerta. Oh gitu. Iya, sakit jantung, sakit yang menahun nggak diobatin, terus anemia, infeksi saluran kemih, TBC, beberapa faktor-faktor yang tapi stunting tuh ya nggak tiba-tiba stunting. Ini tuh penyakit-penyakit ini tuh butuh waktu untuk akhirnya anaknya lemes, akhirnya anaknya nggak mau makan. Itu kan lama banget jadiannya baru terjadi stunting kayak gitu. Untuk ASI yang bagus itu dokter,
mamanya tuh harus makan makanan seperti apa tuh? Apa sayur-sayur? Iya, ini emang penting banget ya. Saya tuh Iya. sering banget dapat rujukan dari rumah sakit lain terkait berat badan bayi yang nggak naik Nah, waktu ASI. Waktu ASI. Iya, tapi ternyata setelah Setelah- mamanya itu kita KIE, Oke. kita nasehatin Bu makannya sekian ya. Hmm. Nah itu terus berat badannya naik. Ya kira-kira untuk makan sekali itu 45 gram. berarti apa dok? saya ada Informasi tentang makan atau apa? Ya itu ada di KIA. Oke. Sebenarnya itu ada di KIA. Untuk makan utama itu 4 kali untuk ibu menyusui. Ibunya. Makan utama itu ada karbohidrat sama protein hewani. 4 kali makan. Ya, Ya, jadi jangan sampai mamanya nyusuin di saat lapar. Oh, Ya oke, kan? oke. Makan dulu kenyang, baru bayinya dikasih nenek. Makan enak, baru dikasih nenek. Jangan, Ya. aduh nangis nih, nggak jadi makan deh, nenen lagi. Nangis lagi, nggak jadi makan, nenen lagi. Oh, jadi Ya tetap kan? harus kenyang dulu, makan dulu. Bayangin ibu rumah tangga yang nggak ada pembantu, Iya tuh, Dok. ya kan? Iya. Padahal dia neteknya 2 jam, 3 jam sekali. Belum lagi masak, belum lagi. Benar. Itu dia. Bisa bayangkan ya, seribet apa. Iya. Peran ibu itu Oke, sangat oke. luar biasa. Betul. Iya kan, udah Salut, bayinya tiap salut, 3 jam. salut, Belum salut. lagi yang pakai pompa. Iya. Nah, yang 3 bekerja. jam, kan? ya bayinya nangis tiap 2 sampai 3 jam sekali netek ya. Kira-kira mereka butuh 20 menit buat netein. Terus habis itu belum pompa. Belum lagi masak. Ya kan, masak kan pasti kan kepotong-potong tuh. Masak kepotong-potong, terus belum lagi bersih-bersih rumah. Belum lagi mandi. Belum lagi, ya kan. Belum lagi. Kayak Udah jadi apa nih? bersama. Lama. Oke, ya, kayak temanya gitulah. oke ya. Seribet Temanya itu oke. ya Dapet sebenarnya. juga sih. Sebenarnya aslinya sih gampang ya, tapi masalah nutrisi ini makan aja dulu PR banget. Belum lagi ibunya yang tipe-tipe nggak nafsu makan. Wah, Itu dia. Ya tuh, Itu dia, Dok. tipe-tipe kadang. nggak nafsu makan. Tapi kebanyakan yang sering ditemuin sama dokter seperti tadi dok ya, yang tidak mengetahui atau bukan miskomunikasi, Kurang disinformasi, informasi. betul. Ah. Kayak gitu dok. Iya, malas makan. Soalnya bayinya nangis terus ya. Nangis Iya. terus nggak bisa ditaruh. Ah. Akhirnya makan nggak sempat. Oh, Nggak sempet. itu perannya suami, Pengennya Dok, ya? sih mendahuluin anaknya gitu Iya. kan. Tapi ternyata kan lupa sampai harus makan iya, dulu kan supaya bisa terisi benar, ASI benar. itu kan gitu dok ya. Iya. Oke. Jadi Gimana? kasih tahu. Oh, Udah ya. gak kerasa ya? Gitu, Nggak kerasa ya. Berapa seperti jam itu, kita? iya. Gak kerasa kalau ngobrol sama dokter Ewin. tuh Iya rasanya dong, betul sama dokter Emi. Gimana ya? Auranya menyenangkan sekali gitu. Jadi gak kerasa sekali. Betul. Ini udah rasanya kayak baru berapa menit ya, Mas ya? Sampai sudah sore hari. Enggak ya? Maaf ya, oke, dok. ya. Tungguin aku ya. Nagih, Ya, nagih. karena beliau sibuk banget. Sibuk. Mungkin next time nanti kita akan Kita lanjut lagi nih sama nantinya, dokternya. betul. Terus Ya. gimana? Dokter, oke Mungkin ada- untuk closing statement nih, Closing ya pesannya untuk para merdos yang ada yang sedang menyaksikan di YouTube kita nih. Closing statement tentang apa nih? Tentang Ya. Tema hari ini dok. Apa aja, Stunting Dok? ya. Boleh. Stunting, empati, ASI. Silakan dok. Monggo. Pesan-pesannya nih dok untuk para merdos. Aduh, para merdos. Jadi stunting itu memang lagi ngetren-ngetrennya ya, masalah ini diangkat. Jadi kita harus aware dengan masalah stunting, dan stunting tuh nggak terjadi sewaktu-waktu tiba-tiba. Stunting tuh enggak, dia butuh waktu yang cukup lama karena memang ada kekurangan gizi yang kronis. Ya, pastikan 0 sampai 6 bulan pakai ASI eksklusif, 6 bulan sampai 2 tahun diteruskan ASI-nya dengan pemberian MPASI yang baik. Jadi kalau misalnya ada halangan, misalnya berat badan yang tidak naik signifikan, anaknya bolak-balik sakit, atau beratnya cuma sedikit-sedikit aja naiknya, segera konsultasikan. Jangan dijawab sendiri. Kalau bingung, cepat cari bantuan dimanapun berada. Jadi kita bisa menanggulangi stunting ya. Sebelum stunting ada faltering weight atau berat badannya nggak naik secara signifikan gitu. Jadi nggak usah terlalu takut sama stunting, tapi kita harus benar-benar waspadai, kita perhatikan benar-benar KMS-nya, soalnya setiap anak sudah
mendapatkan satu anak satu buku pink yang bareng sama mamanya, bisa dilihat di situ, dipelajari, dan semangat terus mama-mama semua di sana. Oke. Mantap sekali Dokter, ya terima kasih dokter sudah menyempatkan waktunya. Sama-sama. Sangat senang banget kami bisa podcast bareng dokter. Tapi jangan kapok ya dok ya, nanti kalau misalnya kita undang lagi ya. Ya, jangan kapok juga nungguin saya. Siap. Siap. Oke, kalau begitu Merdos, akhir sudah Merch Space kita hari ini. Saya sekali bisa bicara dengan Dr. Rewina. Oke, saya Angga. Saya Fendi. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.